Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'da, fala hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat-sahabat semuanya, mari kita membaca Fatihah. Semoga apapun yang kita lakukan di sini berkah manfaat untuk kita semuanya. Wabil khusus pada semua peserta didik kita, semoga hatinya difutuh oleh Allah, dibuka Allah Subhanahu wa taala sehingga gampang untuk bisa menerima apapun ilmu yang kita sampaikan dan nasihat-nasihat kebaikan-kebaikan dunia. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bicara tentang tentu layanan BK dikaitkan dengan bagaimana kondisi COVID-19 ini, kemudian apa yang mesti harus kita lakukan ke depan terkait dengan perbedaan, dan bagaimana menempelkan sebuah ciri khas kemadrasahan di dalam layanan BK. Kira-kira itu. Sahabat-sahabat sekalian, kondisi COVID-19 ini betul-betul memaksa kita semuanya untuk meninjau kembali, mengoreksi kembali apa-apa yang sudah kita lakukan selama ini. Nah, apa yang saya sampaikan ini bisa dicek di Kompas TV. Saya pernah diundang di Kompas TV bicara tentang bagaimana pembelajaran di masa COVID ini. Nah, prinsipnya begini teman-teman sekalian. Kondisi COVID ini itu tidak boleh menjadikan suasana belajar anak-anak kita di rumah itu hilang. Artinya tidak boleh peserta didik kita yang sedang ada di rumah masing-masing itu merasa tidak sekolah atau merasa tidak sedang belajar. Artinya kalau rasa itu nggak ada, merasa dirinya tidak sedang sekolah, merasa dirinya sedang tidak proses melakukan pembelajaran di suatu tingkat kelas tertentu, itu akibatnya yang terjadi adalah kita akan kehilangan generasi. Kita bayangkan itu, kita sebelum masa COVID ini peserta didik kita mendapatkan pelajaran yang utuh. Tapi begitu COVID datang, hampir anak-anak kita itu tidak mengalami proses pembelajaran yang normal sebagaimana biasa, sehingga ada perbedaan, ada gap antara apa yang diterima sebelum masa COVID dengan selama masa COVID ini. Nah, anak-anak kita, generasi penerus kita yang sekarang sudah mulai COVID ini, kalau tidak mendapatkan proses pembelajaran, itu berarti dia tidak cukup bekal untuk bisa menyiapkan diri menghadapi tantangan hidupnya karena tidak mendapatkan pasokan ilmu dari guru-gurunya secara lengkap. Nah, karena itulah sekali lagi tanggung jawab guru adalah bagaimana mempertahankan suasana kebatinan anak-anak kita, suasana kebatinan peserta didik kita di rumah sekalipun atau di mana saja sekalipun, tetap dirinya itu merasa sekolah, merasa belajar, merasa ya punya kewajiban untuk selalu belajar. Ini yang pertama menurut saya. Nah, tentu menjaga suasana ini kan butuh perjuangan tersendiri dan tidak bisa dilakukan oleh salah satu guru atau salah satu jenis guru tertentu. Misalkan hanya mata pelajaran agama saja atau mata pelajaran IPA saja, itu tidak bisa. Tapi semuanya bersama-sama bergerak untuk menciptakan kondisi di dalam hati anak-anak kita itu, dimanapun dia berada, dia adalah sedang belajar. Hanya saja belajarnya itu adalah dari rumah. Jadi paradigmanya begini Bapak Ibu.
Masa COVID ini paradigma itu bukan belajar di rumah, tapi belajar dari rumah. Apa bedanya? Kalau paradigmanya itu belajar dari rumah, itu berarti tanggung jawab penuh itu masih ada pada guru yang mengembangkan materinya, yang mengembangkan bahan ajarnya, yang mengembangkan kurikulum persiapan pembelajaran atau RPP-nya, yang mengembangkan pendidikan, semuanya harus dikendalikan oleh guru. Hanya saja itu dilakukan di rumah masing-masing. Nah, jadi tetap tanggung jawab itu ada pada guru. Apakah anak di rumah masing-masing atau di tempat mana saja itu belajar atau tidak, tanggung jawab guru. Itu yang dimaksud dengan paradigma belajar dari rumah, bukan belajar di rumah. Nah, ini hal kedua yang mohon betul-betul dimancepkan di perasaan kita semuanya sebagai guru ini, sebagai guru. Dan terkait dengan ini, saya kira kok guru BK ini yang mesti tampil paling depan gitu. Kenapa kok guru BK? Ya karena guru BK itu mestinya adalah guru yang paling dekat dengan siswa. Guru yang paling bisa diajak ngobrol secara manusiawi, yang memanusiakan peserta didik itu adalah guru BK. Jangan berharap guru-guru yang lain, karena guru-guru yang lain itu tahunya biasanya nuntut dan nuntut. Itu tugas ya, selesai ya, nanti kerjakan begini ya. Jadi dia sudah, anak-anak kita itu sudah merasa tertekan dengan tugas-tugas itu, maka di saat itulah guru BK harus tampil sebagai sosok yang bisa melindungi, sosok yang bisa diajak untuk bicara dalam satu level, dalam satu mitra. Beda dengan guru yang lainnya. Guru lain itu biasanya murid dengan guru itu posisinya atas bawah. Muridnya begini. Tidak begitu melihatnya begini. Tapi dengan guru BK perasaan itu harus dihilangkan. Bahkan saya bilang bisa mengatakan begini, ukuran kesuksesan seorang guru BK itu adalah ketika peserta didik itu bisa menerima guru BK itu layaknya seperti sahabat dan teman curhat. Nah, ini sederhana kayaknya sih, tapi untuk bisa melakukan itu luar biasa. Setidaknya ada 12 prinsip yang harus dipegang teguh oleh seorang guru BK. 12 azas, yang mulai dari azas kerahasiaan yang paling utama, azas keterbukaan, azas kedinamisan, azas kegiatan, dan seterusnya. Itulah kira-kira. Mana mungkin peserta didik itu mau konsultasi, mau curhat kepada guru BK kalau guru BK itu MBR itu apa ya? Bocor. Jadi mengomongkan, menceritakan apa saja disampaikan oleh peserta didik, diceritakan kepada orang lain. Begitu azas kerahasiaan ini dilanggar, kiamat kurang 2 hari pun peserta didik kayaknya susah untuk bisa secara sukarela percaya datang kepada guru BK. Nah, ketika azas kerahasiaan ini bisa kita terapkan, kita tegakkan, kita pegang teguh, maka azas keterbukaan baru muncul, yaitu secara terbuka, sukarela peserta didik menceritakan apa saja masalahnya yang dialami di rumah itu, kesulitan-kesulitannya kepada guru BK. Itu namanya azas keterbukaan. Muncul azas kesukarelaan, artinya ketika dia cerita masalah itu dengan sukarela, tidak dipaksa oleh pihak manapun, bahkan tidak direkomendasikan oleh guru-gurunya. Biasanya kan begini, kalau ada anak yang bermasalah, saya nggak bisa bilang bermasalah gitu. Itu dari dulu Pak, dari tahun 2000.
Kalau ada anak bermasalah oleh guru-guru matematika, fisika, kimia, biologi, akhlak dan sebagainya, Ah, itu biasanya kan, suruh kamu ke BK sana, iya betul. ya kan? Namanya datangnya peserta didik ke guru BK tadi itu direkomendasikan bahkan dipaksa oleh Guru mata guru pelajaran. mata pelajaran. Kondisi seperti itu tidak sehat. Kenapa? Ya karena dia datangnya tidak sukarela, karena atas dasar suruhan bahkan paksaan. Nah, sekali lagi ketika peserta didik datang kepada guru BK dengan sukarela, keinginan sendiri, dia butuh bantuan, butuh layanan, maka itu adalah indikator. Indikator itu bahasa Arabnya alamat bahwa guru BK itu sukses dan bisa diterima oleh peserta didik kita. Pertanyaannya, sejauh mana kita sebagai guru BK itu bisa dianggap rasa oleh anak-anak seperti itu? Nah, ya silakan dikira-kira sendiri atau buat angket kecil-kecilan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi menurut saya harapan itu kok kepada guru BK untuk bisa menyambungkan suasana kebatinan tadi itu adalah guru BK. Nah, karena dalam kondisi COVID seperti ini yang tatap muka terbatas, komunikasi juga terbatas dan sebagainya, tentu guru BK dituntut untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah harus berani untuk inovasi. Jangan hanya berpikir melakukan sesuatu yang bisa biasa saja. Pak Jokowi aja. Saya ulangi, jangan berpikir hanya melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Karena kondisinya tidak biasa, kondisinya luar biasa. Maka lakukanlah terobosan. Namanya terobosan itu selalu tidak wajar. Terobosan itu kan begini ya, gambaran terobosan itu kan ada jalan yang semestinya itu begini. Kalau mau ke sini, jalannya adalah dari sini. Nah, namanya terobosan itu ya. Ini namanya terobosan. Jalan yang tidak wajar yang semestinya dilakukan. Ini itu banyak sekali, pasti mengandung banyak risiko. Risiko kalau dicaci maki lah dikomentari ini itu dan sebagainya oleh teman sejawat. Teman sejawat itu teman-teman guru mata pelajaran yang lain, bahkan mungkin orang tua, anak-anak gitu loh. Itu adalah risiko seorang yang melakukan terobosan. Dan kalau nggak berani mengambil risiko itu, kiamat kurang 2 hari pun nggak pernah akan ada inovasi. Iya betul. Kiamat 2 hari. Betul harus siap menanggung risiko itu paling pasti. Karena itulah ketika tuntutan seperti ini, saya bilang begini, jangan menunggu petunjuk, lakukan saja sekalipun salah. Lakukan saja sekalipun salah. Kalau salah, pasti Gusti Allah Subhanahu wa taala nanti mengutus hambanya untuk mengingatkan kesalahan kita dengan cara apapun. Mungkin dengan cara dipanggil kepala madrasah, kamu ini dasar, itu adalah sengaja diutus oleh Allah untuk mengingatkan kita agar kita tidak melakukan kesalahan kedua kali. Jadi rumusnya untuk berani mengambil risiko ini adalah lakukan saja. Jangan takut salah, sekalipun yang dilakukan itu salah. Yang penting adalah jangan melakukan kesalahan kedua kali. Benar kan ya? Do you setuju? Apakah kamu setuju? Yes. Lakukan saja. Yang pertama, rumus lakukan saja sekalipun salah. Percayalah, Allah itu tidak salah, Allah tidak tidur, Allah itu memantau gerak-gerik kita dan selalu menginginkan yang terbaik dari kita. Al khairu ma ikhtarahu Allah Ta'ala, kata Al-Hikam Ibnu Athaillah.
yang terbaik adalah apa yang dipilihkan oleh Allah kepada kita. Itu pasti terbaik. Nah, cuman keyakinan kita yang kadang-kadang berbeda. Kekuatan iman kita yang benar nggak sih? Kalau Gusti Allah yang terbaik, itu ukuran iman kita masing-masing. Tapi percayalah bahwa al khairu ma ikhtarahu wa ta'ala. Yang terbaik adalah apa yang sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lakukan saja sekalipun salah. Jangan menunggu petunjuk. Waduh, kondisinya gimana ya? Kok nggak ada panduannya, nggak ada apa biasanya juknisnya, nggak ada. Lupakan saja itu. Itu sudah zaman-zaman dulu gitu. Jadi, nah, yang tapi resikonya memang berat. Ya kalau nggak ada resiko itu ya jadinya orang biasa-biasa. Sekali lagi kalau nggak berani menanggung resiko ya jadinya orang biasa-biasa saja. Tapi kalau kalau mau mengambil resiko, mau melakukan sesuatu yang beda, sesuatu yang terobosan-terobosan, ini adalah orang yang luar biasa di masa yang tidak biasa. Nah, apalagi ya, lakukan saja, jangan takut salah, pasti nanti Allah akan mengingatkan kesalahan kita. Dengan demikian kita tidak terjebak dalam melakukan kesalahan itu dua kali. Yang kedua, menurut saya melakukan tadi itu saya kira ya tidak ngawur juga. Setidaknya ada dua ukuran, dua kriteria yang mesti harus dipikirkan. Jadi biar tidak ngawur. Yang pertama, pastikan keberanian melakukan terobosan tadi itu didasari dengan niat yang baik. Jadi mengambil risiko ini ada dua. Satu adalah niat yang baik. Niat yang baik itu ukurannya adalah bukan untuk kepentingan diri, tapi untuk kesejahteraan, kebaikan bagi peserta didik. Jadi kaidahnya begini. Apapun yang kita lakukan, ngeceknya itu adalah apa ya dampak baik yang akan diterima oleh peserta didik. Contoh kasus. Kalau kepala madrasah misalnya membangun atau membuat ruang pos satpam di sana. Pos satpam di pintu masuk itu kan ada pos satpam. Hal pertama yang dipikirkan oleh kepala madrasah adalah kalau saya membangun pos satpam ini, apa ya dampaknya bagi anak-anak kita? Apakah mengambil manfaat dari pos satpam? Jadi apapun kebijakan itu, fokus utamanya itu adalah pada peserta didik. Nah, ini kalau saya turunkan untuk guru BK, apapun yang dilakukan oleh guru BK, terobosan apapun yang dilakukan oleh guru BK, pastikan itu ada untuk kebaikan peserta didik, bukan mikir keuntungan diri. Itu ukuran saya kira ukuran yang pertama niatnya itu baik. Yang kedua tentu kalau kita bicara akhirat, niatkan semuanya itu dalam kerangka ibadah, ngabdian kepada Allah. Yang penting biar bahwa apapun yang kita lakukan itu tidak pernah lepas dari unsur ibadah. Jenengan Bapak Ibu duduk seperti ini itu pastikan ini adalah bagian dari ibadah, bukan sekedar pukul-pukul MBK dan sebagainya. Tapi pastikan ini adalah ibadah. Caranya bagaimana? Niatkan dengan niat yang baik. Nah, kita membuat apapun terobosan kepada peserta didik pun begitu. Niatkan itu adalah sebagai pengabdian kepada Allah, bukan pengabdian kepada penguasa hawa nafsu. Kira-kira begitu. Yang kedua, ukurannya itu insya Allah kalau nilai-nilai ibadah itu mewarnai dalam cara kita berpikir, bersikap dan bertindak, insya Allah apapun yang kita lakukan itu
akan punya dampak yang baik kepada siswa. Nah, dampak baik kepada siswa itu ada di dalam hati anak-anak kita. Oh iya, maksudnya. Jadi gambarnya begini. Bapak Ibu sekalian, semua peserta didik kita itu kan tergantung kualitas hatinya. Kalau hatinya baik, maka apapun perilaku anak-anak kita baik. Itu rumus ini ya. Dalam hadis itu kan, ala inna fil jasadi mudghatan fa in salahat sebelum. Ingat bahwa di dalam diri itu ada segumpal daging. Kalau baik maka semua perilaku menjadi baik. Nanti berarti sasarannya kan hati. Nah, kalau apapun yang kita lakukan itu dari hati dengan niat tadi itu, maka akan diterima oleh anak-anak kita dengan hati juga. Artinya apa? Yang berubah itu hatinya. Kalau hatinya sudah berubah, otomatis nanti perilakunya akan menyesuaikan. Nah, ini saya kira sudah masuk di dalam apa yang saya lakukan yang ketiga, yaitu apa pembeda antara praktek bimbingan konseling yang di madrasah dengan yang tidak di madrasah. Apa bedanya? Menurut saya di dalam di madrasah itu harus ditenagai oleh nilai-nilai ibadah, ditenagai oleh apa hati tadi itu. Hati. Jadi yang menjadi sasaran pendidikan itu adalah hati. Hati anak itu kan ibarat seperti bisa saya pinjam. Nah, ini ibarat artinya anak kita ya. Kalau saya ingin memasukkan air ini ke dalam botol, sorry ya. Langkah pertama apa? Saya harus membuka botol. Betul ya? Betul. Selama botol ini masih terbuka, langsung saya praktekkan aja biar terkesan di hati. Tak apa-apa, bukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba perhatikan, ini bukan sulap, bukan apa, ini fakta. Saya ingin masukkan air ini ke dalam Botol. Oke. Masuk enggak? Enggak. Kenapa enggak masuk? Karena masih tertutup. Karena tertutup. Hati anak kita ini sama. Sepanjang hati perasaan anak itu tertutup dengan kita sebagai guru, kita menasihati apa saja, mental tidak akan masuk di hati anak, masuk telinga kanan, bablas keluar masuk keluar telinga kiri. Nah, betul nggak ya? Betul. Maka langkah utama adalah kita membuka botol ini, kemudian baru kita masukkan. Nah, membuka botol ini jauh lebih sulit daripada sekedar memasukkan. Iya. Melakukan pendekatan kepada anak agar hati anak bisa menerima kita, itu adalah pekerjaan inti dari kita. Halo? Lagi mikir, Pak. Saya ulangi. Betul ya? Gimana caranya membuka? Buka hati. Nah, salah satu teori untuk membuka ini adalah teori KPPS tadi itu. Mengikat. Konseling tidak pernah salah. Bok sebrengsek apapun kenakalan anak, bagi guru BKO, bagi saya dia tidak salah. Dengan pandangan seperti itu, maka guru BK bisa menerima apapun kondisi anak di dalam hati kita. Bapak Ibu sekalian, menurut teori begini, siapapun bisa salah, siapapun boleh berbuat dosa salah, tapi hal pertama yang diinginkan oleh siapapun yang bersalah adalah tolong dong ngertiin saya. Saya ulangi, betul nggak nih? Betul. Itu pasti. Siapapun yang bersalah, berbuat salah, itu adalah minta dingertiin, tolong dong ngertiin saya. Nah, untuk bisa mengertiin, bisa menerima kesalahan itu adalah teorinya KTPS. Konseling tidak pernah salah. Kita terima dulu apa adanya. Kita langsung baru setelah diterima dia mulai nyaman dengan kita. Ketika itulah sudah mulai ada pendekatan. Kalau dia sudah bisa mulai bicara misalnya,
bagaimana Bu ya, bagaimana Pak ya, saya kok begini, berarti hati sudah terbuka, Udah mulai kebuka grup. sudah mulai terbuka itu. Nah, kalau sudah ada hal yang kesalahan dia sudah berani diceritakan kepada kita, hal yang semestinya dirahasiakan oleh dia, kok disampaikan kepada kita, itu berarti sudah menganga. Kita tinggal masukkan aja nasihat-nasihat apa saja. Hanya saja di dalam BK itu haram menggunakan nasihat. Sadis banget ya, haram ya. Hindari menggunakan nasihat. Kenapa? Karena di dalam BK itu ada namanya azas kemandirian. Nah, nasihat itu tidak memandirikan siswa. Kenapa tidak memandirikan siswa? Karena ciri mandiri kan ada 5 ya. Mengetahui kekurangan dan kelebihan diri, kemudian menerima secara positif dan dinamis terhadap semua kelebihan dan kekurangannya, kemudian dia secara positif dinamis artinya ya, ternyata salah kok, saya kok begini ya. Nah, dinamis itu berarti kalau begitu mulai sekarang saya akan berubah. Itu berarti dinamis, menerima diri secara positif, mengakui, tapi dinamis mau berubah. Itu berarti menerima diri secara positif dan dinamis. Kemudian bagaimana untuk berubah? Ya biasanya anak ini bingung. Disitulah ketika titik seperti itulah butuh layanan BK. Maka datang ke BK untuk minta nasihat atau apa tentang apa yang harus dilakukan. Tapi guru BK nggak boleh memberi nasihat. Nah apa? Guru BK menggunakan teknik wawancara konselingnya untuk memberikan kesadaran kepada peserta didik agar dia tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya tanpa menggunakan nasihat. Nah, maka ciri yang ketiga dari kemandirian itu adalah peserta didik menyadari tentang pilihan-pilihan yang harus dilakukan. Oke. Karena saya begini, berarti saya harus begini. Nah itu berarti dia sudah tahap ketiga. Tahap keempat, dia mampu mengarahkan dirinya untuk melakukan pilihannya. Ingat, pilihannya, bukan melakukan apa yang dinasihatkan oleh konselor. Ini dalam BK. Karena itu sekali lagi guru BK itu tidak disarankan untuk menasihat. Kalau toh dia mau berubah, itu adalah keinginan konseling. Kalau toh dia ingin melakukan ABC, itu adalah pilihan yang memang ditentukan oleh konseling dengan bantuan guru BK. Kemudian dia mengarahkan dirinya melakukan itu. Karena begini Bapak Ibu sekalian, kadang anak itu tahu apa yang harus dilakukan, tapi dia nggak mau melakukan itu. Nah, karena itulah anak seperti ini harus dibantu oleh guru BK untuk dia mau action, melakukan sesuatu, melakukan apa yang menjadi pilihannya. Itulah dalam azas BK yang disebut dengan azas kegiatan. Jadi solusi terbaik apapun kalau peserta didik tidak mau melakukan sesuatu untuk berubah, itu percuma. Jadi dalam BK ada azas kegiatan. Tetap apa yang dilakukan oleh peserta didik itulah menjadi kunci keberhasilan mengentaskan diri dari masalah. Nah, ciri kemandirian yang kelima itu adalah aktualisasi diri. Artinya peserta didik itu sudah mampu menampilkan dirinya sebagai sosok yang tidak tergantung kepada guru BK-nya, tidak tergantung kepada orang tuanya, tidak tergantung kepada teman-temannya, kepada guru-guru lainnya, tapi dia bisa mengembalikan diri, mengalahkan diri. Nah, sekali lagi inti dari tujuan layanan konseling itu adalah merubah anak menjadi anak yang mandiri melalui proses konseling. Nah, agar anak mandiri ya kita lakukan hindari menggunakan nasihat, karena nasihat itu satu kesannya atas bawah. Kamu harus begini, itu nggak baik, atas bawah. Kayak anak itu diposisikan sebagai anak yang ya nggak tahu apa-apa, pokoknya menurut saja. Nah itu di konseling kan nggak dibenarkan. Oke. Kemandirian. Saya kok bicara jangan sampai kemandirian gimana tadi? Urutannya dari sini. Ada yang harus digaris bawahi dari kaki psikologi.
terkait dengan tuntutan Oke. pemberian nilai sikap. Jadi Oh, sikap. siapa? Oke, nanti terakhir di penilaian akan saya singgung. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu prinsipnya menurut saya yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu, lakukan harus menjaga suasana kebatinan anak, pastikan suasana tetap belajar, suasana dia merasa sejak sekolah sekalipun dari rumah. Yang kedua, paradigma yang kita bangun adalah pembelajaran dari rumah, PDR, pembelajaran atau BDR, kalau di Kemendikbud BDR, belajar dari rumah. Tekan bermaksud tadi bukan belajar di rumah. Yang ketiga, untuk melakukan semuanya yang bisa menjembatani adalah guru BK. Nah, guru BK harus melakukan banyak terobosan, banyak melakukan karena ini nggak wajar. Kalau hanya melakukan sesuatu yang wajar ya kata-kata sih, jangan takut salah. Kemudian, nah, secara teknis untuk melakukan semua itu, ya konsekuensinya guru BK itu pasti punya guru yang di situ ada guru kelas, tidak perlu bukan kepada anak, pada orang tua. Halo, gimana Bapak? Ada kesulitan apa dengan si Zaid? Gimana Pak di rumah Zaid? Disapa. Kalau nggak disapa, dia nggak merasa kalau dia itu sedang sekolah. Dan menurut saya yang paling cocok menyapa gitu ya, belum BK stop lah pokoknya. Belum BK melebus warga yang pertama. Paling keluarnya kuota, Gimana? keluarnya kuota. Nah, kuota itu sebetulnya kan sama. Anak-anak kita itu kalau datang ke sekolah itu pasti ada uang jajan. 15.000. Uang jajan itulah uang kuota sebetulnya. Karena jajannya sudah di cover dari rumah. Sebetulnya kan bisa begitu sama dengan guru itu uang transfer bensin ke sekolah, kemudian beli apa di sekolah, ya itulah jadi uang kuota. Jadi uang kuota. Kalau memang betul-betul kuota itu ya kita ringan untuk mengeluarkan uang untuk kuota, yakinlah teman-teman sekalian, kalau dalam hadisnya Kanjeng Nabi itu tinta yang dipakai untuk menulis dalam kolabul ilmi itu kan nanti itu di akhirat dirupakan dalam bentuk darah syahid. Darah syahid itu disebut mati surga lah, kira-kira begitu. Nah, kuota itu tinta. Konteks sekarang ya. Halo? Kuota itu tinta. Betul bukan? Al-hadisnya begitu ya. Tinta yang dipakai untuk thalabul ilmi, ta'lim ta'allum dan taklim, belajar dan mengajar, itu nanti kelak di akhirat akan diganti berupa darahnya orang yang mati syahid. Nah, orang mati syahid yes, surga itu otomatis. Nah, kuota itu tinta tadi, artinya dihitung dari mana saja, asalkan ngitungnya itu dengan iman bukan dengan akal, tetap nggak ketemu rugi. Halo? Iya. Tidak pernah akan rugi, tetap untung. Wah, jadi pengajian ini. Nggak apa-apa kan lagi siraman rohani. Ini jadi pengajian. Iya. Oh ya, tadi ke hati, kemudian itu kira-kira bagus sekalian. Kondisi kita memang seperti itu. Kemudian oh ya, tentang terakhir tadi ciri ya, bedanya antara BK di madrasah dan yang tidak di madrasah itu tadi itu pendekatannya hati yang mewarnai cara berpikir, cara bersikap dan cara bertindak itu adalah ibadah, bukan diwarnai oleh transaksional materialistik. Misalkan wanita, kira-kira gitu lah. Ya. Oke, saya mau bantu anak bapak kalau ya akulah ganti uang pulsa lah. Nah itu berarti wanita pendekatannya. Nah kalau ini itu ibadah. Yang berikutnya, jadi begini. Tadi kan sasarannya hati dan itu menjadi pembeda.
yang membolak-balik hati manusia termasuk kita diri kita itu adalah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghadapi anak yang menurut kita susah berubah. Kalau kasus ya orang anak-anak itu saja. Betul ya? Betul. Sebetulnya bisa dipetakan kok anak 300 400 di sekolah itu. Oh ini. Iya anak-anak itu aja. Itu artinya apa? Usaha kita maksimal. Tapi yang membolak-balik hati kan sono. Dia berubah itu karena hatinya bisa berubah. Dan itu yang merubah hati itu sono. Sampai Gusti Allah itu kan mengibaratkan hati manusia itu bolak-baliknya itu seperti ular yang mencol di pepohonan. Apa ya? Bulu yang menggap di pepohonan kemudian diterpa angin. Gak bisa dia. Jadi itu hati manusia. Nah, dan yang membolak-balik itu Gusti Allah itu. Artinya apa dalam layanan konseling? Artinya ketika menghadapi anak yang memang tidak bisa berubah, saat itulah sudah mulai melibatkan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebutlah di dalam ba'da sholat, ya Allah, murid saya bermusyawarah. Susah ya Allah. Itu ya Pak, usaha membuka tutup botol itu salah satunya dengan doa. Nggak usah kita mendekati mental, ini suruh gini enggak mental. Ini memang dari sono kan? Ya sudah, berarti sononya yang diketuk, kira-kira begitu. Disebut syukur disebut pernama ya. Kalau nggak bisa ya Allah, buat murid saya di kelas 7A itu kok ya Allah Al-Fatihah. Ayo berani nggak begitu ya? Waktu tahajud disebut, waktu ba'dal maktubah ya. Yakinlah itu punya pengaruh. Yakin itu punya pengaruh. Oh yang bolak-balik itu sono Pak. Nah, teman-teman sekalian, gaya mikir seperti ini loh harus ditanamkan di madrasah. Itu yang membedakan antara madrasah dengan yang tidak madrasah. Halo? Ya, syukur-syukur bisa menularkan ke guru mata pelajaran ya Pak. Yang lain. Jadi mestinya madrasah semuanya begitulah cara berpikirnya, cara bersikap dan bertindak itu ya seperti itu. Kalau enggak sama. Wah sekarang SD itu jumlah mata pelajaran sama dengan MI. Utama SDIT itu ya kan? Ya ada pelajaran Quran hadis, akidah, akhlak, fikih, SKP, bahasa Arab sama. Jumlahnya sama. Lalu apa bedanya? Ya pembedanya di sini nilai-nilai yang mewarnai dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak. Harus kita kembangkan ini nilai. Kalau hal seperti ini mewarnai dalam kita bekerja, nggak ada itu rasa berat, nggak ada itu apa ya mengeluh. Semuanya mengandung ibadah. Al-ajru bihasabiha. Ganjaran itu berbanding lurus dengan sejauh mana kesulitan yang kamu hadapi. Semakin sulit, semakin besar pahalanya. Lepas, ya ada malas aja gitu. Malas aja gitu. Iya. Masya Allah. Belum didoain sih tadi. Iya. Belum disebut. Jadi pembedanya itu menurut saya perlu ditanamkan kepada kita semuanya di insan yang merawat madrasah ini, karena harapan kita yang merubah suasana bangsa kita itu ya madrasah. Dari mana coba? Dari sekolah yang pelajaran agamanya 3 jam itu, kemudian suasinanya itu perkembangan terakhir itu kan arah pendidikan ini itu hampir materialistik, hedonis, terus apalagi yang misalkan beragama dengan itu sekularistik. Bagi kita belajar mengajar itu adalah menyambut dengan ibadah itu sendiri. Bahkan menurut Kanjeng Nabi SAW itu kan orang yang belajar ilmu dan mengajar dan mengamalkan ilmunya kemudian mengajarkan kepada orang lain itu kelak nanti di akhirat dipanggil sebagai orang besar.
Kalau di dunia orang besar itu ya presiden lah. Tapi presiden besok di kalangan langit di akhirat itu adalah guru, yaitu orang yang belajar, mengamalkan dan mengajarkan. Bukan kayak itu guru. Belajar, kemudian mengamalkan apa yang dipelajari itu, kemudian mengajarkan. Ini kan guru. Halo? Iya. Guru. Jadi guru itu orang besar. Orang besar itu orang yang terkenal nanti di kalangan malaikat di langit. Di kalangan dari sepuh-sepuh gitu. Waduh, kalian. Oh, yang kalian itu ya. Oh, ya. Udah. Setuju kalau masuk surga itu. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Nah, kalau bukan begini yang kita warnai, tiwas kita itu mengeluh. Tiwas kita apa tiwas itu? Pasti. Kita hanya bisa mengeluh nanti. Liwas itu artinya kemungkinan besar. Ya bisanya hanya mengeluh. Kira-kira begitu. Kalau mikirnya nggak seperti itu, apalagi di madrasah. Madrasah itu ciri khasnya ya. Kurang dana. Sudah kurang dana. Terbelakang. Iya. Ikhlas Namanya merawat. saja MTS, Madrasah Menyasar. Biasanya di pinggir-pinggir itu. Ya 40, 12, Ya. 11. Kemudian serba terbatas. Bahkan anggaran madrasah itu seperti sarung. Ya, sarung itu tidak pernah diciptakan lebih dari ukuran-ukurannya. Sarung itu pasti Standar. Artinya sarung itu kalau kita pakai tidur, ditarik ke atas untuk nutup Kurang. yang Kakinya kena, enggak kebagian. kita tarik untuk nutup kaki, yang kepala Kepalanya enggak kena. ya itulah anggaran. Madrasah. Agar bisa semuanya kena dengan cara Lakukan terobosan. inovasi dan dengan cara apa? Melungker tidurnya. Dan melungker itu inovasi. Jadi melungker ya. Nah, itu inovasi cara menggunakan. Itulah mas. Ini terbukti Bapak Ibu sekalian bagaimana misalkan madrasah untuk menggerakkan bisa menaikkan kepercayaan publik terhadap keterbukaan dan kejujuran ujian akhir madrasah berstandar nasional dan UN itu kan 99,21% itu kan pakai komputer semuanya ujian se-Indonesia bukan sekretariat se-Indonesia. Kok bisa ya? Dikbud yang kaya raya itu dan anggarannya dua, anggaran pusat ada, anggaran transfer daerah dibiayai oleh provinsi dan kabupaten ada, jadi anggarannya double. Itu hanya 97,sekian%. Artinya apa artinya? Artinya dengan bondo tingkatnya itu madrasah bisa. Boneknya dengan boneknya itu madrasah ternyata bisa. Pertanyaannya kenapa mau nekat? Karena ada nilai-nilai tadi. Sekian saya kira. Yang paling akhir apapun yang kita lakukan itu udahlah pokoknya niat ibadah lagi, niat ibadah. Apalagi yang udah sepuh gitu. Nggak boleh ngomong sepuh, senior. Senior ya. Kalau udah senior. Sebelum pensiun nggak boleh ngomong tua dan sepuh. Senior. Senior. Curhat boleh nggak? Mangga. Ini nih saya kan berkecimpung ini terbentur dengan warga atau anak-anak yang di selingkungan rumah kita. Emang sih itu juga bukannya siswa kita 35 gitu kan, tapi ngelihatnya itu serasa bahwa itu adalah murid saya di lingkungan warga ya. Merasa miris gitu kalau ngelihat sekarang nih sudah rambutnya berubah warna, gitu, anak-anak terus sifat-sifat yang kerimunannya itu tambah banyak, peluang-peluang permainannya itu tambah susah. Terus saya tuh kalau mungkin ya istilah kata saya demi generasi bangsa siswa saya gitu merasa pengen merubah, tapi kan ada orang tuanya, tapi saya tetap akan bekerja memberikan
apa ya kayak semacam ngomel apa nasihat ke siswa-siswa apa ke anak-anak yang di ruang lingkup saya, apakah itu termasuk apa ya, salah apa cara yang seperti itu? Apakah sama dengan siswa kita yang nanti di learning apa di siswa atau dengan sama dengan yang di lingkungan masyarakat kita gitu? Dan penanganannya juga kayaknya sih hampir sama dengan yang saya lihat gitu. Oke. Salah apa tidak? Nanti ada dua hal yang perlu saya komentari pertanyaan tadi itu. Prinsip dari cara bekerja Kementerian Agama Pusat. guru BK itu sekali lagi ukurannya di hati. Menerima enggak? Anak-anak kita itu menerima enggak? Baik, kalau hatinya itu enggak menerima, ya tetap belum bermasalah. Ya menurut saya ukurannya tetap jadi artinya pendekatan yang kita gunakan itu mesti harus disesuaikan betul dengan kebutuhan anak. Apakah dengan tindakan kita itu anak itu nyaman dengan kita? Tapi posisinya begini, prinsipnya begini. Jangan sampai peserta didik dengan guru BK itu posisinya berhadapan-hadapan. Berhadapan itu ya saling menyalahkan, kemudian kamu justifikasi, kamu itu. Guru BK dengan mesin itu kan prinsipnya kan begini. Anak itu maunya ke sana, ke kiri, tapi yang benar itu ke kanan. Cara guru BK mengarahkannya, tidak boleh, kamu ke sono loh, nggak boleh ke sono, kalau ke sono nanti saya hukum. Itu namanya memposisikan anak berhadapan. Caranya bagaimana? Guru BK mengikuti anak arah ke sana. Begitu guru BK bisa masuk ke dunia anak, baru dunia anak-anak itu kita bawa ke dunia orang dewasa. Jangan sampai langsung. Jadi kita ikuti dulu, kita selami, kita pelajari, kita mendekati. Setelah kita bisa menerima, dia bisa menerima kita, baru kita arahkan ke yang benar. Guru cenderung langsung plek Ditarik. karena nggak sabar. Ini butuh kesabaran yang luar biasa, kedewasaan untuk bisa mengikuti irama anak, kemudian baru dibelokkan ke yang benar. Itulah cara kerja BK. Itu satu. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Kita ini bicara lingkungan itu ada dua kawasan. Ada lingkungan yang kita itu punya kewenangan untuk berubah, dan ada lingkungan yang tidak, dan kita tidak punya kewenangan untuk berubah. Nah, banyaknya kan tidak punya kewenangan. Nah, karena itu yang kita ambil kalau berubah lingkungan itu banyak masalah. Dan bagaimana menggunakan teori ikan asin? Teori ikan asin. Ini ada ikan ya. Kalau saya ingin tanya, kenapa ikan asin itu asin? Ikan asin karena sudah mati. Karena sudah mati. Oke. Ini laut Asin. Tadinya nggak asin. Tapi Airnya asin. Begitu kita pancing, kita goreng, ikannya asin apa tawar? Enggak. Nah, pertanyaannya, kenapa kok tawar padahal dia hidup di lingkungan yang asin? Air sungai, air tambak, airnya tawar. Oh, ikannya asin. Begitu kita jadikan ikan asin, kenapa asin? Nah, ada yang mewarnai. jawabnya adalah ketika kita mengasinkan ini kondisinya mati. Mati. Dari sini ini ikan kondisinya Waduh. hidup. Nah, ketika ikan itu hidup, lingkungan itu tidak akan punya pengaruh untuk berubah ikan tadi itu. Ternetralisir dengan dirinya sendiri. Kalau sudah mati ini kita keluarkan kemudian diasinkan, karena dia sudah mati, maka asinnya ini itu bisa mempengaruhi pada ikan sehingga ikan rasanya asin. Jadi kuncinya adalah mati apa hidup. Ini mafhumnya apa? Mafhumnya
Kalau hati anak itu hidup, hati anak hidup, kok hidup di lingkungan apapun, sejelek apapun lingkungan tidak akan punya pengaruh yang signifikan kepada anak. Kalau hati hidup, nah tugas guru itu menghidupkan hati. Halo? Ya. Makanya sejak awal tadi saya bicara hati ya. Tugas guru itu menghidupkan hati, membekali makanan hati sehingga hati bisa bertahan hidup dalam kondisi apapun, sehingga pengaruh lingkungan tidak pernah akan bisa merubah dirinya. Itulah pendidikan. Teori ikan hatinya banget. Dan tadi kalau urusan hati itu masya Allah, yang qalbal qulub sabit qulubana ala dinik. Ya Allah, yang membolak-bolak hati, tetapkanlah hati saya ini tetap dalam agama dengan syariat beliau. Ya Allah, ya salah satu ya didoain, kemudian didekati dengan hati, menghidupkan hati. Nah, menurut teori hidupnya hati itu karena 3 hal. Hidupnya hati itu karena zikir, hikmah. Ada Pak Buka. Terus. Gimana? Ini kita punya hikmah udah Pak di barat. Makanya kita hidup terus. Makanya kita hidup terus. Zikir, nah anak diajar untuk mikir, dia berpikir. Zikir kan nggak harus benar-benar nggak harus begitu zikir itu zikir yang kecil. Zikir nggak harus bawa tas yang sebelum. Hakikat zikir itu begini, hakikat zikir itu. Jadi ada zikir kol. Pengajian itu lah. Iya. Dan ikut juga. Siram mati. Perlu Pak. Sorenya Dewa Bubori. Zikir tidak harus dengan lafaz lisan. Ada zikir yang paling punya pengaruh itu zikir kolbi, zikir jawareh. Zikir jawareh keren gini. Setiap mau melakukan apapun, ingat Islam. Mau nulis ya Allah, baik apa enggak? Itu zikir. Mau naik konten, ya Allah, konten saya ini menuju kebaikan apa, menuju maksiat atau menuju ibadah, itu zikir. Jadi kalau ada wadzukurullah dzikran katsiran, zikirlah dengan zikir yang sangat banyak. Maksudnya ya ini bukan tasbih yang kira-kira itu. Karena zikir yang lisan itu tidak banyak pengaruh di hati. Justru yang banyak pengaruh itu adalah zikir qalbi dan zikir bil jawarih. Nah, kita dengan membiasakan hal baik sebetulnya upaya untuk menghidupkan lagi. Makanya di madrasah ada wajib duha, ada itu sebetulnya salah satu upaya untuk menghidupkan, mengkondisikan. Kira-kira itu. Maaf. Yang tadi Pak singkat sedikit. Apa? Ini yang selalu menjadi perdebatan. Menilai sikap. Kaidahnya 2. Sikap, menilai sikap. Kalau administrasinya serahkan langsung. Ya. 1, kaidahnya lebih baik salah menilai baik daripada salah menilai jelek. Lebih baik salah menilai baik. Lebih baik salah menilai baik daripada salah menilai jelek. Saya menilai Mbak Hikmah Baik. seperti baik aja. Sekalipun salah ternyata dia jelek, itu lebih aman daripada saya nilai baik. Ternyata dia saya nilai jelek ternyata dia Baik. namanya menggunakan teori husnuzon. Oh, kalau dalam polisi gini ya Pak, lebih baik membebaskan terdakwa daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Dengan salah. Kira-kira begitu. Kalau polisi kan begitu prinsipnya. Kalau tidak bersalah, terus kemudian lebih baik dibebaskan dari mayat. Orang yang bersalah daripada Tadi husnuzon. Satu, yang kedua,
jangan menjudge. Bisa. Iya, itu dia Pak. Namanya perilaku, akhlak, sikap Dia berubah. itu berubah. Dan ukurannya itu fleksibel, bukan paten. Pak, bukan masalah begini. Saya punya murid ini, Semua. Bu Nama, ini ulangnya baik sekali. Bu Minah. Begitu saya layani 3 tahun, hasilnya tetap baik. Bu Mus, anaknya buat gini-gini. Rese. Begitu mendapat layanan selama 3 tahun, dia berubah menjadi baik. Pertanyaannya, nilai yang baik kemana? Yang saya dong. Karena perubahan. Ada perubahan. Dari mana titik nolnya ke sampai mana? Kalau ini wajar cari baik kok. Betul nggak ini? Betul. Jadi ukuran baiknya itu bukan pada hasil akhirnya, Prosesnya. tapi gimana ini perubahan ini? Itu kan apa ya? Nggak bisa dilihat dari kelakuannya gitu loh. Iya. Coba nih saya tempatkan Pak Imam di guru BK sebagai guru BK nih. Pak Imam, misalkan lagi rapat kenaikan Oke. kelas. Pak Imam, bagaimana pendapat Bapak tentang Bu Eva? Sering bolos. Tentang Eva, sering bolos, pelajaran juga keluar mulu. Masuk nggak ada kabar. Oke. Apakah menurut Pak Imam, Eva ini layak naik kelas? Silakan kembali kepada aturannya. Kalau nggak naik kelas. Ah. Kalau urusan naik kelas nggak naik kelas itu kembali ke aturan yang disepakati. Tapi ukuran kita memberi nilai kepada anak bukan di situ. Kalau ditanya bagaimana caranya, mohon maaf Pak, itu rahasia saya. Bukan, Yang jelas saya merekomendasikan ini lulus. Selanjutnya terserah, kembalikan kepada Aturan. aturan. Oh, enggak. Aturan dipegang. Kalau lulus nggak lulus ya. Iya, kalau lulus nggak lulus aturan. Sikapnya ditanya, menurut Pak Imam, Eva itu sikapnya gimana? Oke, itu sudah wilayah rahasia yang harus kita jaga dan itu amanat dari Gusti Allah dititipkan kepada guru kita. Aduh, berat banget. Betul. Oh, Itu amanat dari Gusti Allah. Artinya apa? Anak nanti kelak di akhirat bisa menuntut. kalau Ngapain dulu kamu ceritakan? aib saya gitu. Aib saya. Kamu kan guru BK, ada ajas rahasia, ngerti nggak? Oh iya. Sampai ke akhirat. Tapi nanti kinerja kita gimana? Nah, kerja kita, mohon maaf Pak, itu bukan wilayah saya untuk menyampaikan. Kalau ingin tahu, saya harus izin dulu kepada si A. Oh. Rahasia boleh disampaikan dengan seizin yang bersangkutan. Kan begitu teori dalam BK kita. Kadang terlupa tuh Pak. Atau kita cukup, menurut saya bagus sudah berubah Pak. Nanti kalau dia naik kelas terus ternyata nggak berubah, kita yang babak belur Pak. Gini Bapak Ibu, guru BK itu bukan penentu lulus nggak lulus. Iya, Penentu betul. lulus adalah kriteria yang disepakati. Tapi kan kita jadi pertimbangan Pak. Itulah yang salah menjadi Salah ya, salah. persepsi kita harus dirubah. Bahkan guru BK saya bilang guru BK yang haram bukunya menilai. Tuh, Ya awalnya pernah kan? sering Dan ngomong. itu Prof. Ryan pakar itu nggak setuju kalau guru BK menilai. Guru BK itu jangan posisikan menilai perilaku. Kalau menilai guru BK menilai muridnya, mana mungkin anak yang murid ini mau datang ke saya untuk menyampaikan kesalahannya? Dia merasa dinilai. Akhirnya azas keterbukaan tercederai, azas kesukarelaan tercederai, Keterbukaan. mampuslah kebekaan. Mari kita kembali ke jalan yang baik dan benar. Nah itu deh. Guru BK ini luar biasa. Kan disibukkan dengan nilai A plus. BKP. Itu baca A semua. BPK. BPK itu pernah saya buat itu ya untuk menghentikan tuntutan kepala. Enggak, mari kita yang menilai perilaku menurut kurikulum itu kan semua guru. Bahkan di panduan Kementerian Agama, panduan penilaian pada madrasah, guru BK tidak menilai. Coba dicek. Kalau di Kemendikbud ada guru BK menilai dengan observasi, betul ya?
guru BK di Kemenak tidak, karena itu saya yang buat. Saya hilangkan itu. Halo? Kalau untuk penilaian proses sama hasil supaya berbeda gitu penilaiannya dari Kemendikbud dengan Kemenak. Itu penilaian program. Versinya seperti apa gitu? Proses yang memperbaiki. Inti dari penilaian dilakukan oleh guru BK itu adalah untuk titik di mana dia harus memulai melakukan pembinaan atau bukan pembinaan, pendampingan kepada anak. Itu kan harus punya asumsi. Oh, anak ini berarti saya harus nanti begini. Sebetulnya untuk itulah penilaian dalam BK dengan pada justifikasi. Ini bukan menjadi masalah di kelas ini saja, tapi secara nasional menurut saya itu yang tidak selama ini saya sepakati, karena saya pernah dengar langsung. Kebetulan saya itu pernah mengikuti tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat lanjut, tingkat spesialisasi. Yang ngajar di diklat itu ya termasuk Prof. Praye, Prof. Muin, Prof. DWP, yang penggawanya BK Indonesia, kira-kira begitu. Saya benar-benar menjelaskan dari 15 ini belum selesai. Nah, itu salah satu pengalaman yang luar biasa yang begitu saya suarakan di lapangan terbentuk dengan tabrakan, dan itu sudah mendarah daging di semua pikiran kepala madrasah guru. Urusan akhlak itu adalah guru BK. Guru BK itu jangan urusan menilai, pokoknya anak itu merasa terlindungi dengan adanya kehadiran guru BK itu sudah luar biasa. Makanya saya menggunakan bahasa sangat kasar tadi itu, biarlah guru mulai menjadi setannya madrasah. Dalam arti setan itu dikit-dikit nuntut gini, tapi kehadiran guru BK itu sebagai malaikat. Jadi penyeimbang secara psikologis. Anak-anak ini sudah pusing ngeluh mikirnya nilai harus begini, harus belajar begini. Dan kalau nggak ada sosok yang mewakili kehadiran orang tua di madrasah, terus gimana mentalnya anak itu? Nah, yang mewakili kehadiran orang tua di madrasah itu adalah guru BK. Sosok orang tua yang melindungi, yang membimbing, mendampingi, bahkan bila perlu membela ketika dia salah. Wah, ini sampai sadis. Sekian, mohon maaf. Terima kasih, dan saya sangat sekali mendengar MGBK Jakarta Barat ini hidup. Sebelumnya layan dua layan dia. Kurang mutu, kurang biaya. Itu tidak mati. Tapi menurut saya lakukan saja. Terima kasih dan semoga bermanfaat kehadiran saya di sini. Sangat bermanfaat, Pak. Begitu kita baca. Paling akhir, ini tadi juga pelajaran di teman-teman kalau bicara di depan anak, itu usahakan bagaimana pembicaraan itu menyentuh emosi. Dengan saya buka kemudian basa-basahan, kira-kira ada emosi terlibat nggak? Nah, ketika pembelajaran menyentuh emosi, itu akan masuk dalam ingatan jangka panjang. Mbok mati kurang 2 hari. Dari tadi 2 hari mulu. Itu masih ingat. Iya. Dulu pernah begini ya, itu karena emosinya tersebut. Tapi kalau bapak ibunya mau belajar, anak-anak jadi begini ya, anak-anak ya pakai pahing aja tidak lupain. Karena keluar. Terima kasih. Akhirul kalam, wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.